Halo semua, welcome back to channel Doni Artsan. Di video kali ini saya akan coba mereview salah satu alat lukis yang saya miliki, yakni Faber-Castell Polychromos. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, lalu nyalakan tanda lonceng agar teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video baru di channel ini. Oke teman-teman, sekarang saya berada di tempat yang mungkin berbeda dari video-video saya yang sebelumnya. Jadi sekarang saya berada di rumah orang tua saya di Magelang. Di belakang ini adalah kolam ikan. Jadi kita emang ada kolam ikan di tengah rumah. Lalu ini ada musola. Lampunya agak kedap-kedip sih. Kayaknya agak rusak. Terus di sini ada koleksi tumbler Starbucks. Dan setiap kali saya berkunjung ke sebuah negara, saya membeli nih sebuah tumbler atau tempat minum dengan nama atau kota yang saya kunjungi. Itu ada beberapa koleksi yang saya miliki. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai review untuk Polychromos 120 warna. Oke, so this is a very beautiful bag. Jadi saya beli Polychromos ini dapat bonus tas yang sangat bagus ini. Jadi kalau misalkan saya pengen buka, di sini adalah box Polychromosnya. Saya beli set 120 warna. Kayaknya saya beli di awal tahun. Jadi kebetulan saya mendapatkan rezeki. Nggak juga sih, saya udah nabung sejak lama. Terus saya melihat ada diskon nih di online shop yang saya sukain. Karena ada diskon itu akhirnya saya berani beli setelah sekian lama bermimpi untuk mendapatkannya. Polychromos ini ialah pensil warna artist grade. Dalam artian Faber-Castell menciptakan produk ini untuk para artis atau untuk para profesional, sehingga dia mendapatkan kualitas yang paling bagus di antara semua pensil milik Faber-Castell. Bahkan bisa dibilang bahwa Polychromos ini ialah pensil warna paling bagus yang dimiliki oleh Faber-Castell. Ada dua sebenarnya. Pertama Polychromos, dan yang berikutnya adalah Albrecht Dürer. Albrecht Dürer sendiri itu untuk yang watercolor pencil, yang saat kita warnai di atas kertas dia akan luntur seperti cat air. Sedangkan Polychromos ini untuk yang mirip seperti Faber-Castell Classic Color, di mana dia tidak larut dalam air alias permanen. Saya membeli yang set 120 warna cukup besar karena saya pikir daripada saya beli set kecil terus harganya lebih mahal, mending saya beli 120 langsung dan mendapatkan banyak pensil warna. Set 120 ini yang paling banyak, jadi saya dapat seluruh warna Polychromos. So I'm very happy about that. Oke, mungkin kita akan coba lanjut kenapa saya menyukai pensil warna ini. Ya, berikut ini ialah video unboxing dari Faber-Castell Polychromos. Berikut ini adalah paket yang saya terima dari official store Faber-Castell Indonesia. Di sini terlihat made in Germany di kota Nuremberg. Nuremberg itu kota yang sangat indah dan saya berharap pensil warna yang saya terima ini juga indah di dalamnya. Di sini terlihat metal boxnya sangat kuat dan kokoh. Saya suka banget nih dengan packagingnya, sangat premium. Di bagian belakang ntar teman-teman bisa melihat ada 120 warna di seri atau package yang saya terima. Saat saya buka plastik wrapnya dan saya rasakan tekstur dari boxnya agak kesat ya, sehingga terkesan sangat premium. Di bagian cover belakang ada tulisan 1761 sebagai tahun didirikannya Faber-Castell. Di dalam booklet saya melihat beberapa teknik yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Faber-Castell Polychromos. Selanjutnya, teman-teman akan melihat nih ada beberapa seri warna dari Polychromos dan ada juga warna-warna yang masuk di setiap seri, sehingga teman-teman tahu bahwa ada beberapa warna yang eksklusif di misalkan seri 120 warna. Dan ya cukup logis ya. Dari kualitas pensilnya sendiri, saya akui ini oke banget. Finishingnya tuh sampai ujung bawah pensil,
lalu bentuknya itu ergonomis. Sepertinya saya akan tahan lama nih mewarnai dengan pensil warna polychromos ini gitu. Terdapat informasi warna dan light fastness atau ketahanan cahaya yang teman-teman bisa cocokkan di dalam bookletnya. Terdapat 3 layer ya atau 3 nampan untuk meletakkan seluruh 120 pensil warna ini. Nampannya terbuat dari bahan plastik, sedikit goyah-goyah namun tetap kuat sih. Saya sangat suka nih dengan polychromos 120 warna ini. Packagingnya oke, pensilnya juga baik, dan saya siap untuk menjelajah lebih jauh dengan polychromos. Kalau ngomongin masalah packaging, saya harus akui dari skala 0 sampai 5, polychromos mendapatkan skor 5 atau mungkin 4,5 lah. Sangat tinggi untuk ukuran packaging karena sangat premium. Yang berikutnya saya ingin review adalah kualitas batang pensilnya. Batang pensilnya bagus ya, dalam artian dia ada tutup atau finishing di bagian ujung pangkalnya. Berbeda dengan pensil warna lainnya, dia ada yang terbuka biasanya. Jadi buat ini bagus banget, dia packagingnya oke lah gitu. Kualitasnya saya harus akui oke banget sih. Dia kuat, terus tidak mudah patah. Ini beda banget sama pensil warna misalkan Luminance atau Prismacolor yang sangat lunak hingga dia gampang patah. Saya harus hati-hati banget untuk merautnya. Sedangkan punya dia sangat kuat. Istilahnya ada yang namanya SV bonding lah. Di sini mungkin bisa terlihat. So SV bonding ini tuh artinya dia ada semacam pengikat yang membuat lidnya atau membuat isi pensilnya itu sangat kuat, dan dia juga tidak mudah keluar dari batangnya. Kan ada tuh pensil warna yang dia gampang banget kayak melosot keluar dari batangnya gitu. Di sini dia juga ada kode warna, terus ada nama warna. Misalkan di sini ada 2 nih, Cadmium Rot Mittel. Ini bahasa Jerman yang artinya cadmium itu warna cadmium, rot itu merah, mittel itu tengah. Tapi ya nggak usah bingung juga soalnya ada nama bahasa Inggris. Misalkan di sini ada tulisan middle cadmium red gitu. Di ujung paling dekat sama pangkal ada 3 bintang. 3 bintang ini artinya pensil ini akan bertahan hingga ratusan tahun. Misalkan teman-teman warnai di sebuah kertas lalu dipajang, maka warnanya nggak akan luntur hingga ya minimal puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Saking kuatnya atau saking luar biasanya pigmen dari polychromos ini. Jadi mungkin yang membedakan polychromos dengan yang lain adalah kualitas ini, isinya. Lidnya itu sangat luar biasa bagus, dia bertahan hingga ratusan tahun, warnanya oke banget, dan ya oleh karena itu dia harganya cukup mahal dibanding merek-merek yang lain. Nah selanjutnya adalah tentang penggunaan dan aplikasinya di atas kertas. Untuk ini saya akan ajak teman-teman melihat karya lukisan saya menggunakan polychromos. Teman-teman bisa lihat di sini saya sedang menggambar seekor jerapah dengan pensil warna polychromos. Boleh saya akui warnanya sangat nendang. Karena saya pernah pakai pensil warna Faber-Castell Classic Color yang packagingnya merah itu, saya bisa akui bahwa perbedaannya itu sangat terlihat dengan jelas. Misalkan saya perlu menggunakan beberapa layer nih atau beberapa tumpukan di pensil warna yang Classic Color. Namun di polychromos saya cuma tinggal melakukan 1 goresan saja. Ini sangat menghemat waktu dan tenaga saya. Selanjutnya warnanya tuh nendang banget. Bisa dibilang warnanya tuh ngepop dan terlihat berkualitas. Misalkan teman-teman tumpuk berbagai warna atau berbagai
jenis usaha dengan pensil warna yang classic color mungkin tidak akan sepadan dengan satu kali goresan dari pensil warna polychromos ini. Saya coba akan jelaskan nanti suatu saat di video yang lain. Gagangnya yang berbentuk lingkaran membuat saya mudah untuk mewarnai, sangat nyaman, dan juga saya itu mewarnai 3 jam itu tidak terasa capek menggunakan pensil warna ini, saking nyamannya dipakai dan mampu memenuhi ekspektasi saya. Kekurangannya mungkin adalah pensil warna putihnya kurang lunak sehingga tidak kuat untuk blending warna-warna yang lain. Tapi ya tidak menjadi masalah sih buat saya. Toh warna putihnya masih bagus dan saya bisa menggunakan pensil lainnya untuk blending. Pensil warna ini memenuhi segala ekspektasi saya dan saya sangat puas menggunakan polychromos. Mungkin saya akan coba combine dengan Prismacolor dan Caran d'Ache Luminance nih di karya saya berikutnya agar lebih bagus lagi dan saya lebih puas. Oke, di sini saya akan bandingkan dua pensil warna polychromos. Yang satu adalah cream, yang di bawahnya adalah light yellow glaze. Ini mungkin terlihat lebih pendek ya. Sorry, ini fokusnya muka saya terus. Tapi bisa dilihat ini saya menggunakan paper A4 full, menggunakan pensil warna ini, merek warna krim, dan habisnya hanya mungkin sekitar segini saja. Kalau misalkan saya harus bandingkan dengan Prismacolor atau Caran d'Ache, maka dia akan habisnya jauh lebih panjang dibanding ini. Gitu. Itulah mengapa saya merasa masalah durabilitas polychromos adalah juaranya dibanding pensil warna kelas atas lainnya. Gitu deh. Oke teman-teman, di penghujung video ini saya akan summary-kan atau mengintisarikan hasil review saya. Yang pertama adalah packaging. Untuk packaging saya berani kasih skor 5 karena dibanding pensil warna lainnya, I have to say polychromos wins. Dia sangat luar biasa packagingnya, terasa premium sekali, mudah dibuka, mudah ditata, lalu kualitasnya juga bagus. Saya yakin dia akan bertahan sangat lama dan kalau dibawa ke banyak tempat tidak malu-maluin lah gitu. Dan dia juga datang dengan tas yang luar biasa bagus. Ini tas Faber-Castell yang bahkan di dalamnya ada slot buat pensil warna dan lain-lain. Jadi emang ini tas untuk artis profesional yang dia tuh adalah bonus dari pensil warna polychromos. So I'm very happy with that. Selanjutnya adalah untuk pensil finish atau bentuk dari pensilnya sendiri. Saya harus akui skornya 4,5. 4,5 karena dia bentuknya bagus ya, finishnya sampai ujung. Terus dia informasinya lengkap dari warnanya, lalu kode warna, dan light fastness atau ketahanan terhadap cahaya, sehingga dia bisa bertahan hingga ratusan tahun. This is amazing for a pencil color. Selanjutnya adalah application on paper atau bagaimana kualitas dia di atas kertas. Untuk ini saya harus acungi jempol, dia amat sangat bagus. Saya kasih skor 4,5. Saya harus bilang color quality-nya dia ngejreng. Dalam artian warnanya oke banget nih, sangat tendang. Selanjutnya untuk usability, bagaimana dia dipegang, rasanya seperti apa. Karena finish pensilnya itu bagus, ya saya harus akui dia terasa sangat enak dipegang oleh tangan saya. Kalau teman-teman ngerasain Faber-Castell Classic Color, this one is actually much better. Saya melukis 3 jam pakai pensil warna ini saja terasa enak lah tangan saya. Ya kalau misalkan saya bandingkan dengan yang lain mungkin saya udah nggak tahan. So this one is actually really good. Selanjutnya adalah durability atau seberapa cepat dia habis. Kalau saya boleh kasih skor, dia 4,5 karena saya bandingkan dia dengan Caran d'Ache Luminance dan juga Prismacolor, mereka lebih mudah untuk habis
sehingga polychromos ini dia lebih tahan lama lah dibanding yang lain. Menurut yang saya baca, satu buah pensil polychromos itu bisa bertahan bahkan sampai 5 kali batangnya Prismacolor, sehingga secara investasi dia lebih bagus nih gitu. Mungkin yang saya tidak suka adalah dia kurang bagus untuk di burnish atau di mix dengan warna putih atau warna mudanya nggak terlalu lunak. Jadi sudah saya tebak memang pensil warna itu tidak bisa satu merek kalau teman-teman pengen melukis dengan pengalaman yang paling optimal. Kalau bisa kita menggunakan beberapa mix warna dari berbagai merek agar emang aplikasinya oke, nggak ada rasa-rasa kok gini, kok kurang, dan lain-lain. Next, discoverability. Saya kasih skor 4 karena dia itu mudah ditemui di Indonesia. Karena kita ada Faber-Castell Indonesia, sehingga dia memang diimpor langsung oleh authorized seller. Jika teman-teman cari Prismacolor atau Caran d'Ache Luminance, itu susah banget dicari di market Indonesia. Teman-teman harus ngimpor sendiri dan itu harganya ya kena pajak itu mungkin at least 20% lah, belum ongkirnya. Sehingga dengan adanya polychromos ini di Indonesia itu sangat mempermudah. Skornya 4, kenapa? Karena walaupun mudah dicari di Indonesia, dia tidak mudah ditemui di toko-toko alat tulis biasa karena memang harganya cukup mahal dan juga mungkin kuantitasnya nggak sebanyak pensil warna lainnya, sehingga saya pun beli langsung dari toko officialnya di online shop gitu. Masalah harga teman-teman mungkin bisa cari sendiri sih harganya seperti apa. Untuk kantong saya sih cukup mahal, dan ketika saya bandingkan dengan pensil warna yang lain, saya akan kasih skor 3,5 simply karena dia cukup mahal dan saya mungkin bisa mendapatkan kualitas yang mirip bagusnya dengan harga lebih terjangkau gitu. Ya emang masalah harga itu kita nggak bisa neko-neko lah, kita nggak bisa minta aneh-aneh karena emang itulah harga dari pabriknya dan itulah harga standar nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Skor terakhir untuk Faber-Castell Polychromos ini ialah 4,5. Saya amat sangat senang dengan Polychromos. It successfully meets all of my expectations. Dan saya semangat banget nih untuk melukis gambar-gambar yang lainnya karena menggunakan Polychromos itu sangat enjoyable. Kalau saya boleh jujur, pensil warna ini memang cocok untuk profesional. Saya mungkin sedikit hilaf saat membelinya dan saya ngerasa skill saya tidak terlalu optimal lah atau masih ecek-ecek untuk memegang pensil warna sebagus ini. Saya merasa ini emang cocok untuk para profesional yang dia itu hidup untuk berkarya seni lah dan membutuhkan pensil warna Polychromos yang dia bertahan hingga ratusan tahun. Kalau misalkan cuma untuk latihan saja, agak sayang pakai ini karena saya berpikir Polychromos itu cocok untuk membuat karya yang akan dijual ke orang lain dan kita bisa aja bilang ke orang lain gambar ini dapat bertahan hingga ratusan tahun. Itulah mengapa Polychromos sangat mahal karena dalemannya itu luar biasa. Sekali lagi ini emang cocok untuk para expert lah, itu pendapat saya. However, jika teman-teman adalah mungkin seperti saya, seorang hobiis yang lagi belajar pakai pensil warna, menggunakan merek-merek seperti ini akan sangat mempermudah teman-teman untuk belajar karena memang kualitasnya udah mendukung sehingga teman-teman nggak bingung, nggak pusing, nggak frustasi. Warnanya udah bagus, nggak perlu di layer berkali-kali. Saya menggunakan Faber-Castell Classic Color itu cukup saya menggunakan Faber-Castell Classic Color itu sedikit lelah mungkin karena tidak terbiasa dan juga dia keras, warnanya juga
nggak terlalu bagus sehingga saya harus tumpuk berkali-kali hingga pada akhirnya nggak bisa tumpuk lagi, udah mentok dan ya gitu aja warnanya. Polychromos ini beda, dia the best lah yang bisa saya katakan. Sehingga untuk newbie atau artis-artis yang masih belajar, Polychromos itu mempermudah teman-teman untuk belajar. Itu pendapat saya. Dan sekali lagi, kalau teman-teman punya rezeki, then why don't you get this beautiful and amazing pencil color? Karena ya pada akhirnya, if you have the money, then it's a good investment, not only for your artwork, but also for your happiness, because it makes me happy and I'm very amazed by how amazing this colored pencil on the paper. So again, saya boleh bilang dia untuk profesional, tapi dia juga sangat membantu untuk teman-teman yang baru belajar, karena emang sekali dipegang aja udah bagus gitu. Oke teman-teman, mungkin itu tadi review dari Faber-Castell Polychromos. Semoga teman-teman menyukainya ya. Don't forget to subscribe this channel, karena kedepannya saya akan mereview banyak peralatan melukis lainnya seperti Caran d'Ache Luminance, Prismacolor, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, please give some likes, give some love, and also share this link, the video link, to your friends and also anyone who will be very grateful seeing this video, karena ilmu yang dibagi dan bermanfaat untuk banyak orang itu adalah ilmu yang baik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan bubuhkan di kolom komentar. I will take some time to review those questions, and also you can follow me in Instagram and also other social media. Oke deh, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like this video, share ke teman-teman yang lainnya, and I will see you soon. Bye-bye.